Logika manusia berkata, menolak bukti sezaman adalah bukti bahwa Mukibul dan Khabib Yaman merupakan golongan yang anti terhadap kebenaran. Kalau bertanya dari mana kita tahu tarikhnya Ubaidillah, itu ya kita baca tentang kitab Ubaidillah ada. Ubaidillah kapan hijrahnya ada. Nanti pasti pertanyaannya itu kitab tahun berapa? Itu sezaman atau tidak? Saya tahu arahnya Setori. Nanti kembali lagi kepada harus sezaman. Ada nggak persyaratan harus ada kitab sezaman? Salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab, nggak ada batasan harus sezaman. Ini catat baik-baik nih. Jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Nggak ada keterangan harus sezaman. Polemik nasab kaum Habib yang selama ini golongan mereka mengklaim sebagai kaum anak cucu Rasulillah saat ini kembali mencuat setelah para mukibul atau pembela Habib difasilitasi untuk berdialog dengan beberapa pejuang dari organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia untuk membuktikan benar tidaknya nasab sang tuan majikan mereka. Namun sayangnya, dialog yang diharapkan bisa dijadikan ajang bagi para mukibul untuk membuktikan atau menyuguhkan data yang sahih bahwa kaum Habib adalah benar-benar keturunan Rasulillah. Ternyata hanya kembali berkutat tentang perlu tidaknya kitab atau bukti sezaman dalam menentukan nasab seseorang, yang sesungguhnya pembahasan tersebut sangat tidak penting dan membosankan karena itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan. Kita tahu bahwa kaum Habib dan para mukibulnya sampai kiamat kurang 3 hari pun mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan bukti sezaman bahwa leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah adalah putra dari Said Ahmad bin Isa, dan karena itulah golongan Habib maupun mukibulnya menolak keras jika harus setuju dengan adanya bukti sezaman untuk menentukan nasab, sebab taruhannya adalah nasab mereka yang diklaim sebagai zuriat Rasulillah tidak akan pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Karena itulah sangat sia-sia kalau kita terus berdebat dengan golongan mereka jika dari mereka satupun tidak ada yang mempunyai komitmen untuk memberikan data dan fakta sejarah primer yang bisa dipercaya bahwa leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah adalah benar-benar putra Said Ahmad bin Isa, cucu asli Rasulillah yang sah dan tercatat dalam berbagai kitab nasab maupun sejarah. Berhentilah berdialog yang tidak ada faedahnya dan lebih baik bergerak untuk menyadarkan seluruh umat Islam bangsa Nusantara bahwa kaum Habib sesungguhnya bukanlah zuriat Rasulillah, dan itu bisa dibuktikan berdasarkan kajian kitab-kitab nasab maupun berdasarkan hasil uji genetika. Sadarkan umat Islam bangsa Nusantara bahwa penolakan kaum Habib terhadap adanya bukti sezaman adalah bukti bahwa kaum Habib Yaman sejatinya adalah golongan yang anti terhadap kebenaran. Dan bagi para mukibul yang masih percaya kaum Habib karena takut kualat atau apalah namanya, ingatlah bahwa kita adalah makhluk sempurna yang diberikan akal oleh Allah Ta'ala. Lalu kenapa kita tidak mau menggunakannya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya? Tanyakan saja pada logika kalian semua jika seandainya kaum Habib adalah jenis manusia yang tidak memelihara sifat kotor dalam hatinya. Bagaimana seharusnya sikap kaum Habib ketika nasab mereka diragukan kebenarannya sebagai zuriat Rasulillah? Jika kalian memang seorang makhluk sempurna yang bernama manusia, sudah pasti akal waras kalian akan berkata bahwa kaum Habib ketika ada yang meragukan nasabnya sebagai zuriat Rasulillah, apalagi sudah ditunjukkan bukti-buktinya, mestinya mereka akan ketakutan jika seandainya klaim dari golongan mereka selama ini salah, karena yang diklaim sebagai leluhurnya adalah manusia paling mulia, nabinya seluruh umat Islam di dunia. Dan jika seandainya kaum Habib memiliki hati bersih dan mulia, maka sudah tentu mereka akan menelusuri kembali tentang kebenaran nasabnya, bukan malah mempertahankan klaimnya dengan segala cara. Menakut-nakuti umat manusia bahwa yang tidak percaya golongan mereka adalah zuriat Rasulillah, maka akan mati su'ul khotimah, kafir, dilaknat Allah Ta'ala, dan sebagainya. Yang mereka lakukan justru membuktikan bahwa kaum Habib merupakan manusia-manusia yang hatinya kotor luar biasa, tidak peduli bahkan tidak mau tahu tentang kebenaran nasabnya, sebab dari nasabnya itulah kaum Habib sangat menikmati kemuliaan yang mereka dapatkan di dunia, dipuja-puja dan dimuliakan oleh umat manusia. Golongan mereka tidak peduli seandainya klaim sebagai zuriat Nabi ternyata salah, dan itu sudah cukup untuk menjadi bukti yang nyata bahwa kaum Habib sama sekali tidak takut kepada Rasulillah, terlebih lagi kepada Allah Ta'ala, sang penguasa alam semesta. Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab dia mau jamret tuh nasabnya.
Betul. Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Kalau benar bahwa nasab antum semua terputus di Imam Ubaidillah, tidak sampai ke sana, apakah Anda merasa percaya diri bahwa besok setelah kembali ke akhirat bertemu Rasulullah SAW tidak akan dimarahi, tidak akan dihukum, tidak akan dilaknat oleh Rasulullah SAW karena merasa mengaku mengklaim sebagai cucu Nabi, sementara sudah ditunjukkan, sudah pernah ada data yang menunjukkan bahwa bukan cucu Nabi, tetapi tidak direspon, tetapi tidak ditelisik. Kalau itu yang terjadi, walau alam bisawab, saya tidak bisa menjamin bahwa antum semua selamat, tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Lu belajar di kandang kebo. Tetapi kalau sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, tetap nekat, tetap mengaku sebagai cucu Nabi, dan ternyata benar besok di akhirat antum semua bukan cucu Nabi. Allah alam bisawab, siapa yang akan menyelamatkan antum semua? Alasan apa lagi, argumentasi apa lagi yang akan dipakai oleh antum semua di hadapan Rasulullah SAW? Karena Rasulullah pasti akan menanyakan, bukankah sudah ada orang yang memberikan tahu, yang telah memberikan informasi kepada kalian semua, kalian bukan cucu saya, mau bilang apa? Dari penolakan kaum Habib terhadap bukti sezaman untuk membuktikan kebenaran nasabnya. Kemudian diolok-oloknya ulama yang melakukan penelitian ilmiah tentang tidak adanya satupun kitab nasab dari abad ke-3 hingga abad ke-8 Hijriah yang menyebut leluhur kaum Habib si Ubaidillah adalah putra dari Said Ahmad bin Isa, ditambah lagi dengan doktrin-doktrin dari kaum Habib yang berupa ancaman kepada umat Islam jika tidak percaya golongan Habib adalah keturunan Rasulullah. Kalau memang akal kita masih waras dan bisa digunakan untuk berpikir dengan sejernih-jernihnya, maka sudah pasti kita akan bisa melihat dengan sangat jelas bahwa semua yang dilakukan kaum Habib tersebut adalah bentuk kotornya hati mereka yang tidak ada niat sedikit pun untuk menelusuri kembali tentang kebenaran nasabnya. Sebab itu bisa menghancurkan kehidupan duniawi mereka yang begitu mewah, dipuja dan disembah-sembah oleh umat manusia. Para mukibul berpikirlah waras dengan mengedepankan logika. Seandainya kalian yang berada di posisi mereka mendapat kehidupan dunia yang sangat istimewa, selalu dipuja dan dimuliakan oleh umat manusia, maka relakah kalian melepasnya begitu saja, terancam menjadi orang biasa yang tidak lagi dimuliakan oleh golongan manusia lainnya? Itulah yang sedang dialami kaum Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu Rasulillah, di mana golongan mereka tidak akan rela melepas kehidupan duniawinya yang sangat istimewa, yang tidak bisa dimiliki oleh golongan manusia manapun juga. Bahkan jika dilihat dari sikap kaum Habib yang begitu emosional dan arogan ketika merespon pihak yang mempersoalkan tentang kebenaran nasabnya, maka kita pun sangat yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kaum Habib meskipun seandainya mereka tahu dan sadar betul jika golongan mereka ternyata bukanlah zuriat Rasulillah, kita yakin golongan mereka akan lebih rela berdusta kepada seluruh umat manusia, menutupi nasabnya yang tidak bersambung kepada Rasulillah demi kehidupan mereka di dunia yang begitu nikmatnya, selalu dipuja dan disembah oleh golongan manusia lainnya. Di akhir kata, para mukibul tetaplah menjadi bodoh selama-lamanya, karena berkat kebodohan kalianlah anak cucu manusia yang dulu menjadi anteknya kaum penjajah, di masa sekarang justru para keturunannya menjadi golongan manusia yang paling istimewa hidupnya di bumi Nusantara.